Oke, baik. Jadi di sini kita akan masuk ke validasi berikutnya. Validasi berikutnya itu adalah jika data ini lagi digunakan, tidak boleh ada hapus, supaya jangan error di bagian ini transaksi ini. Kalau contohnya nelis itu atau ini ada dipakai di sini, tiba-tiba datanya dihapus, pasti ini kan error. Nah, jadi kita validasi itu. Jika datanya lagi digunakan tidak bisa dihapus, hapusnya bisa dihilangkan dengan tidak boleh ada duplikat data. Nanti untuk data yang nomor telepon ini, nah kayak ini sudah duplikat nih. Nanti berdasarkan email dengan nomor HP kita tambah nanti sini agar tidak bisa data yang ditambahkan tidak duplikat. Kita akan mulai mengerjakannya. Kita buat pertama di pelanggan. Kita ke bagian tombol hapus ini, kita enter saja ke bawah. Kita pakai script nomor 19 ini, cari data di halaman tabel sendiri ini. Nama filenya ID pelanggan, select bintang from tabelnya itu proyek transaksi, from transaksi. Dia mengambil semua data di transaksi berdasarkan ini where-nya ini baru ID pelanggan, like, nama variabel untuk ID pelanggan ini. Kemudian untuk LC ini kita hapus, kita masukkan ini, kita pindahkan dia ke bagian atas di dalam sini. Kurang-kurang taruh sini. Nah, kemudian ini echo kita hapus, ini kita hapus. Kemudian kita variabel, nah pilih kemudian kita akan coba di pelanggan kucing ID pelanggan transaksi. Hanya seperti variabel data satu. Sudah bisa ya. Kita akan buat hal yang sama untuk di bagian petugas. Kita copy di petugas di bagian
di bagian hapus enter paste, tampilan ini kita masukkan dulu. Kemudian kita ubah jadi ID petugas, ID petugas, ID petugas, ID petugas. Kita coba if no, oh ID petugas warehouse, petugas telepon. Oh, error ini berarti ID petugas terima di dalam tabel apa? Tabel ini transaksi itu tidak ada. Nah, di tabel transaksi kita pakai ID petugas terima sama ID petugas serah. Jadi kita harus ubah. Kita ubah jadi petugas ID petugas sel bintang from transaksi where ini baru kita apa ID petugas terima ya. Transaksi where ID petugas terima sama dengan variabel ID petugas or petugas serang. Jadi or ID petugas serang sama dengan variabel ID petugas like like-nya dirusak. Jadi kita pakai apa saja ya if query if this is row query ini sama dengan 0. Oke, kita akan coba di trans if nah di sini sudah berhasil ya. Coba kita tambah data baru karyawan 3 sekali lagi marketing 1 halaman saya pikir nah di sini ada tombol hapus ya, sedangkan yang lain ubah. Kita akan buat juga petugas sudah
Oh ya, di jenis cucian ini, jenis cucian juga kan kalau lagi digunakan di transaksi sini, kalau dihapuskan tidak mungkin kan. Jadi jenis cucian juga tombol hapusnya harus dihilangkan kalau lagi digunakan. Kita copy saja. Ayo kita perhatikan ini. Jenis cucian. ID jenis cucian. ID jenis cucian. Oh bukan. Ini. Pasti dalam. Nah, kemudian ID jenis cucian ini ganti saja. Dia ambil dari tabel jenis cucian. Coba kita refresh. Nah, sudah tidak bisa hapus. Kalau kita tambah baju baru, contohnya ini kan jeans baju merah, sepatu 2000. Di sini data barang ada tambah sepatu tombol masih hilang. Oh iya, select bintang bukan jenis cucian, dia harus ambil datanya dari tabel ini, tabel detail transaksi. Karena di tabel detail transaksi ini dia berisi ID transaksi, nah ID jenis cucian. Jadi di detail transaksi baru where ID jenis cucian. Nah, bisa ya. Oke, untuk validasi pelanggan, petugas pelanggan sama jenis cucian sudah. Kemudian kita akan buat juga untuk ini apa, tidak bisa untuk jenis cucian ini jika diedit, nah tidak bisa diganti ini namanya karena lagi dipakai kan. Kalau lagi dipakai ini namanya tidak bisa diedit. Kita akan mulai buat di modal edit ini. Kita enter, kita buat sintaks PHP nya, kita buat variabel di sini, variabel yang bernama ID, variabel yang bernama ID jenis. ID jenis itu sama dengan variabel d, variabel d. Oke, ini ada kesimpan ID jenis cucian. Kemudian kita buat yang namanya key data ya, kita variabel baru yang namanya key data. Key detail sama dengan variabel. Nah, key detail sama dengan ini query variabel konektor koma nah di dalam sini kita isikan select bintang from detail transaksi
where id jenis cucian sama dengan variabel id jenis kemudian ini kita taruh titik koma, kemudian kita enter lagi, kita isikan di sini itu variabel id pakai sama dengan SQL numbers itu variabel detail lebih besar dari 0 true false titik koma, kita rapikan, kemudian kita tinggal pakai untuk apa ini variabel pakai, kita tinggal taruh saja di bagian nama ini ya, kita enter dulu name, input name, value nama, tanda tanya ini, kita buat PHP baru, PHP buat kita isikan di sini PHP echo baru variabel pakai ini dapat titik 2 bisa GLE bisa titik 2 kita taruh di sini beres. Oke, sudah. Sekarang kita akan lakukan uji coba, kita refresh. Nah, untuk data baru ini coba ubah. Nah, untuk namanya masih bisa diubah ya, sedangkan untuk data yang lagi digunakan ini tidak bisa diubah. Celana jeans juga sama, tidak bisa diubah. Sekarang kita akan buat untuk cek duplikasi data saat menambahkan data. Kita akan buat pertama di petugas. Berarti kita buat tuh berdasarkan email sama nomor telepon. Kita akan mulai membuatnya kita akan membuatnya untuk di tambah petugas ini. Kita ke aksi insert petugas. Nah, di sini kita sebelum dia menginput ke database, kita enter, kita harus melakukan pengecekan di sini. Untuk pengecekan yang pertama, kita buat variabel data sampai dengan SQL query connector insert into bukan insert connector begitu select bintang F from petugas where
telepon sama dengan, nah telepon ini dia variabel berapa? Telepon ini variabel 3, jadi kita ambil variabel 3 ini, kita tulis, nah variabel 3 sama dengan variabel 3 or ini email sama dengan email itu variabel 5. Oke, variabel 5. Nah, jika sudah titik kurung titik koma dan mulai if, majikannya if buka kurung MySQL nomor variabel data lebih kecil 0, well pengulangan y itu variabel d sama dengan take array variabel data. Nah, harus dari variabel data ini kita buat baru, kita buka, kita isi di dalam situ if variabel d telepon titik koma bukan titik koma ya, if variabel itu sama dengan dia telepon ini tadi apa, variabel 3, kita copy masukkan di sini variabel 3. Kemudian buka kurung berawal, di dalam sini kita taruh variabel field sama dengan telepon titik koma. Nah, habis itu di dalam harus tutup kurungnya, berawal kita masuk di else if sama variabel d email dengan sama dengan variabel 5 kurung berawal email kurung else variabel field sama dengan data koma.
Di situ kita tulis Eko SC RIPT, enter. Kita mulai tulis. Kita tinggal kalau sampai di titik koma. Dari script ini kemudian exit titik koma. Setelah itu tutup kurung kurawal, tutup kurung kurawal lagi, LC kurung kurawal, enter. Oke, ini file data ini sudah ada, silakan. Oke, sudah. Kita akan melakukan uji coba. Kita yang namanya karyawan 4. Ini sama ya dengan yang lain. Nah, telepon sudah terdaftar, silakan gunakan data lain. Kalau DC kan telepon duluan, kalau telepon kita ganti. Email sudah terdaftar, nah, jadi kita harus ganti emailnya udah 1 2. Nah, hasil kita akan buat hal yang sama untuk di pelanggan. Tinggal copy saja. Kita masuk ke insert pelanggan. Email telepon pelanggan. Kita cek dulu kayak pelanggan, ID pelanggan, insert pelanggan. Kita akan coba, kita refresh. Kita sama karyawan 8 ini telepon sudah terdaftar, silakan gunakan data lain. Coba teleponnya kita ganti, email sudah terdaftar. Asik. Untuk duplikasi data untuk bagian tambah petugas dan tambah sudah berhasil. Sekarang kita buat untuk bagian
jenis cucian ya, bisa kita tambah jenis cucian berdasarkan nama ya. Kita akan coba buat insert jenis cucian, insert jenis cucian. Kita akan mulai buat, kita enter, kemudian di dalam scene kita tinggal pakai script yang dari awal-awalnya. Nah, taruh sini, kemudian ini kita hapus, kita ganti dengan select jenis cucian, from jenis cucian, where, nama. Nah, jadi ini namakan variabel satu, ini kita hapus saja, jadi dia hanya selesai di sini. Kemudian check while data if ini kita hapus. Nah, kita nyalakan saja. Kemudian alert kita akan jenis cucian apa ya, variabel satu, variabel satu ini, kemudian kita tulis di sini sudah sudah terdaftar gunakan nama lain. Kemudian ini kita buat kita akan melakukan uji coba. Jenis cucian sepatu sudah terdaftar, silakan gunakan nama lain. Oke, berarti artinya ini sudah berfungsi. Jadi untuk validasi datanya sudah selesai. Sekian dan terima kasih.